Kejutan besar. Janda cantik Sio kaya ini tak percaya apa yang dilihatnya. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang, dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi masih muda ketika sinar matahari pertama memantul di dinding kaca gedung megah milik Melati Adinata, CEO termuda yang pernah memimpin perusahaan besar di kota itu. Gedung setinggi 50 lantai itu menjulang seperti simbol kejayaan seseorang yang dalam hidupnya tidak pernah mengenal kata gagal. Orang-orang menyebut Melati sebagai wanita sempurna, cantik, cerdas, elegan, dan memiliki pesona yang membuat siapapun yang melihatnya berpikir bahwa hidupnya pasti mudah, mapan, dan tak pernah tersentuh masalah. Namun kenyataan jauh berbeda. Di dalam ruang penthouse mewah di lantai tertinggi gedung itu, Melati sedang duduk di sisi ranjang seorang anak kecil berusia 7 tahun. Rambut anak itu hitam tebal, mata bulatnya jernih, namun penuh kesunyian. Kania, putri tunggal Melati, sedang menatap ibunya sambil memegang boneka kelinci lusuh yang selalu ia bawa kemana-mana. Senyumnya kecil, namun tidak diiringi suara apapun. Tidak ada tawa, tidak ada celoteh, bahkan tidak ada gumaman pelan. Dunia Kania adalah dunia tanpa suara dan tanpa kata. Melati menyingkirkan rambut halus dari dahi putrinya dan tersenyum lembut. "Pagi, sayang," ucapnya pelan meskipun ia tahu Kania tak akan membalas. "Hari ini kita ada jadwal terapi jam 9, ya?" Kania hanya mengangguk pelan sambil menggoyangkan bonekanya. Ia memahami, tapi tidak bisa menjawab. Tuli dan bisu sejak lahir. Dua hal yang menjadi beban terbesar di hati Melati, bukan karena ia malu, tetapi karena ia merasa gagal memberi yang terbaik untuk Kania. Melati meraih tablet kecil yang berisi jadwal hariannya. Setelah terapi Kania, ada rapat besar dengan investor luar negeri, presentasi proyek baru, dan beberapa pertemuan mendadak. Semua sibuk, semua penting, semua menjadi bagian dari kehidupan seorang CEO yang harus selalu tegar. Namun Melati selalu memulai harinya dengan Kania, dunia yang jauh lebih penting daripada semua gelar dan pencapaian. Sesaat ia memejamkan mata, mengingat kembali saat suaminya meninggal 5 tahun lalu. Kecelakaan lalu lintas. Pukulannya keras, tiba-tiba, dan meninggalkan Melati sendirian di dunia yang begitu luas. Sejak saat itu ia bersumpah akan menjaga Kania dengan seluruh hidupnya. Dan untuk itulah ia bekerja tanpa lelah, memastikan Kania tidak kekurangan apapun. Namun rasa bersalah itu tidak pernah hilang. Ia sering merasa bahwa semakin tinggi ia naik dalam dunia bisnis, semakin jauh pula ia dari hal yang benar-benar dibutuhkan Kania, kehadiran, pelukan, waktu. Tapi uang menjadi satu-satunya hal yang ia tahu dapat menjamin anaknya mendapatkan terapi terbaik, fasilitas terbaik, dokter terbaik. Melati memaksakan senyum. "Ayo sarapan dulu." Adegan kecil pagi itu tampak hangat, tetapi sesungguhnya menyimpan ribuan cerita yang tidak pernah diungkapkan Melati kepada siapapun. Di tempat lain, jauh dari gemerlap kota, di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, seorang pemuda sedang berdiri di depan rumah kayu yang tampak sederhana namun terawat. Rumah itu tidak memiliki perabot mahal, tidak memiliki hiasan mewah, tetapi penuh kehangatan. Pemuda itu adalah Faiz. Ia baru tiba dari luar negeri 2 minggu lalu. Ia pernah menjadi TKI di Malaysia selama 5 tahun. Bukan karena ingin, tetapi karena keadaan memaksanya. Ayahnya meninggal ketika ia masih remaja, meninggalkan ibu yang sakit-sakitan dan nenek yang semakin renta. Faiz yang harus menjadi tulang punggung keluarga sejak saat itu. Ia mengaduk air di ember kecil, lalu merendam daun-daun hijau yang tampak segar dan memiliki aroma kuat. Daun itu adalah bahan dasar ramuan tradisional yang sering digunakan ayahnya dulu. Ramuan yang dipercaya bisa meredakan berbagai keluhan, mulai dari demam hingga masalah saraf ringan. Ayahnya dulu dikenal sebagai tabib kampung yang rendah hati dan dicintai warga. Namun setelah ayahnya tiada, keahlian itu menurun pada Faiz, meskipun ia tidak pernah benar-benar menganggap dirinya seorang tabib. Baginya, ia hanya mencoba membantu. Faiz mengangkat wajahnya ketika mendengar suara batuk dari dalam rumah. Ia segera masuk. Neneknya duduk di kursi tua sambil menutupi mulut dengan sapu tangan. "Faiz, kamu dari tadi belum minum teh apa?" tanya neneknya dengan suara bergetar.
Faiz tersenyum lembut. Sudah, Nek. Ini Faiz cuma nyiapin ramuan buat nenek diminum nanti sore. Nenek mengangguk dan tersenyum bangga. Kamu memang anak baik. Ayahmu pasti bangga kalau lihat kamu sekarang. Faiz hanya tertawa tipis. Ia membantu neneknya pindah ke tempat tidur. Setelah memastikan neneknya nyaman, ia membuka kotak kecil berisi beberapa catatan lama, resep herbal peninggalan ayahnya. Ia mempelajarinya setiap hari, mencoba memperdalam ilmu yang tidak sempat ia pelajari dulu. Hidup sebagai mantan TKI bukan hal mudah. Ia pulang tanpa banyak uang, karena sebagian besar hasil kerjanya dipakai untuk biaya pengobatan ibunya hingga wafat. Ia kini hanya tinggal berdua dengan nenek. Penghasilannya berasal dari pekerjaan serabutan, mengantar barang, membersihkan pusat terapi kecil, dan sesekali meracik ramuan untuk warga. Tapi Faiz tidak pernah mengeluh. Di balik kesederhanaannya, ada ketenangan yang jarang dimiliki banyak orang. Sementara itu, Melati sedang dalam perjalanan menuju kantor setelah mengantar Kania ke terapis. Dalam mobil hitam mewahnya, ia duduk dengan raut wajah dingin dan tegas, sifat yang selalu ia tunjukkan di depan orang-orang. Namun dalam hati, ia letih. Dunia bisnis menuntut kesempurnaan. Dunia sebagai ibu tunggal menuntut kekuatan. Dan dunia pribadinya menuntut ia tetap waras. Mobil berhenti di depan lobi. Para karyawan membungkuk hormat ketika Melati lewat. Mereka melihatnya sebagai sosok luar biasa, wanita sukses yang tampak tak terkalahkan. Mereka tidak tahu betapa rapuhnya ia ketika malam datang, dan hanya ada Kania yang tidur di sisinya. Mereka tidak tahu betapa seringnya ia menangis diam-diam, takut kehilangan satu-satunya orang yang ia punya. Di sisi lain kota, Faiz sedang mengendarai sepeda tuanya ke pusat terapi tempat ia bekerja paruh waktu. Ia selalu lewat jalan kecil dekat sawah dan rumah-rumah sederhana. Tidak ada gedung tinggi, tidak ada pakaian mewah, tidak ada mobil mahal. Namun disitulah ia bisa bernapas lebih lega. Dunia Melati dan dunia Faiz begitu berbeda, seakan dua garis lurus yang tidak mungkin bertemu. Melati hidup di dunia penuh cahaya lampu kota, rapat penting, investor asing, baju mahal, pesta formal, dan jadwal yang tidak pernah berhenti. Faiz hidup di dunia yang tenang, penuh tanah basah, rumput, daun herbal, dan suara angin di pagi hari. Melati dikelilingi banyak orang, tetapi merasa kesepian. Faiz hidup sederhana dan sepi, tetapi tidak pernah merasa kekurangan kasih. Melati mencari kesembuhan untuk putrinya dengan membayar harga berapapun. Faiz membantu orang dengan ramuan sederhana yang bahkan sering ia berikan gratis. Ironi kehidupan ini perlahan membangun jalan bagi takdir mereka. Pada malam harinya, Melati duduk di balkon apartemen mewahnya sambil memandangi lampu-lampu kota. Ia memegang foto suaminya, pria yang dulu ia cintai begitu dalam. "Aku sudah berusaha," bisiknya lirih. "Tapi kenapa rasanya tetap salah?" Pagi itu, suasana di pusat kota Jakarta tampak sibuk seperti biasa. Jalanan dipenuhi mobil mewah, motor bergegas, dan deru klakson bersahutan. Melati biasanya datang ke kantor dengan jadwal yang nyaris selalu tepat. Namun hari ini berbeda. Kania mengamuk sejak fajar, bukan dengan suara, tetapi dengan cara khasnya. Menghentak-hentakan kaki, memukul bantal, dan menarik lengan ibunya dengan raut wajah kesal bercampur gelisah. Anak itu ingin keluar, entah kemana. Melati sudah lama memahami perubahan emosi Kania, tanpa harus mendengar kata-kata. Anak itu begitu sensitif terhadap lingkungan, dan pagi ini tampaknya ada sesuatu yang membuatnya ingin berinteraksi dengan dunia luar. Karena agenda rapatnya juga baru dimulai siang hari, Melati memutuskan untuk mengajak Kania berjalan-jalan ke sebuah daerah dekat pinggiran kota tempat sebuah pusat terapi alam baru dibuka. Ia mendengar dari beberapa kolega, yang semuanya sama-sama orang kaya, bahwa tempat itu cukup bagus untuk menenangkan anak-anak berkebutuhan khusus. Mobil mewah hitamnya meluncur stabil keluar dari jantung kota. Kania duduk di sampingnya, memandangi jendela, sesekali tersenyum kecil saat melihat pepohonan yang semakin banyak. Bagi Melati, senyum itu berharga. Jarang sekali ia melihat anaknya tersenyum tanpa paksaan. Sementara itu, di tempat berbeda yang tidak terlalu jauh dari rute yang dilalui mobil Melati, Faiz sedang memanggul beberapa karung kecil yang berisi berbagai tanaman herbal yang baru dipetik pagi itu. Ia baru saja selesai membersihkan halaman depan rumah neneknya yang terletak di pinggiran kota.
Dari kejauhan, tampak daerah itu masih asri. Jalan tanah, pepohonan rindang, dan rumah-rumah kecil berdiri rapat dengan cat yang sudah memudar. Faiz masih berkeringat ketika ia menurunkan karung terakhir ke meja kayu kecil, tempatnya meracik jamu dan ramuan tradisional. Sejak pulang dari luar negeri, kehidupannya memang kembali sederhana. Meski ia pernah bekerja sebagai TKI, penghasilan itu habis untuk membayar utang rumah, kebutuhan neneknya, dan sedikit untuk memperbaiki usaha herbal peninggalan ayahnya. Ia tidak menyesal. Dalam hidupnya, memberi manfaat bagi orang lain adalah kebahagiaan yang tak bisa diukur dengan uang. Siang menjelang, dan Faiz bersiap mengantar beberapa pesanan ramuan ke klinik kecil dekat jalan raya. Ia mengikat rambutnya yang sedikit panjang ke belakang, mengambil tas anyaman besar, dan melangkah ke jalan besar dengan motor tuanya. Takdir mulai memainkan perannya. Ketika mobil Melati memasuki daerah dekat klinik itu, supirnya terpaksa memperlambat laju karena ada truk kecil yang parkir sembarangan. Melati mendesah panjang, kesal. Ia tidak suka daerah sempit seperti itu, apalagi ketika harus menunggu. Namun di tengah amarahnya, Kania yang duduk di samping tiba-tiba memukul-mukul kaca jendela dengan penuh semangat. "Kania, ada apa, sayang?" Melati memiringkan tubuhnya, mencoba melihat apa yang membuat anak itu begitu heboh. Di luar sana, Faiz baru saja menyeberang jalan sambil memanggul tas ramuan. Ia menunduk ramah pada seorang ibu-ibu yang lewat, membantu seorang anak kecil mengembalikan sandal yang jatuh, lalu melanjutkan langkah santai menuju klinik. Kania memandang pemuda itu tanpa berkedip. Ada semacam ketertarikan instan dalam tatapannya, entah apa. Anak itu bahkan menepuk-nepuk lengan ibunya, memberi isyarat agar Melati memperhatikan pemuda tersebut. Melati mengernyit. "Yang itu? Pemuda itu?" gumamnya, bingung. Ia sendiri tidak menemukan sesuatu yang menarik. Pemuda itu terlihat biasa saja. Baju sederhana, motor tua, dan tas anyaman besar. Melati sempat mengira dia adalah kurir atau pedagang keliling. Namun saat mereka hampir melewatinya, motor Faiz macet tiba-tiba tepat di depan mobil. Ia mencoba menstarter berkali-kali namun tak berhasil. Supir Melati kesal, menekan klakson 2 kali. Melati mengetuk dashboard. "Astaga, apalagi ini? Suruh dia minggir." Supir membuka kaca dan berbicara dengan nada keras. "Mas, minggir dulu dong. Ini jalan." Faiz menoleh, wajahnya ramah meski sedikit canggung. "Iya, Pak. Maaf ya, motornya ngadat. Saya pinggirin dulu." Ia mendorong motor tua itu ke tepi jalan. Melihat ia kesulitan, Kania tiba-tiba membuka pintu mobil. Gerakannya cepat dan tak terduga. Melati panik. "Kania, jangan keluar," teriaknya. Namun anak itu tidak mendengarkan. Ia berlari kecil mendekati Faiz, lalu berhenti tepat di depan pemuda itu sambil memandangnya lekat-lekat dengan mata yang jernih namun penuh campuran rasa ingin tahu dan kekaguman. Faiz berhenti mendorong motor dan tersenyum. "Halo," ucapnya pelan, lembut, tidak tergesa. Ia tidak tahu bahwa anak itu tuli dan bisu. Ia hanya merasakan aura hangat dan polos dari tatapan Kania. Melati buru-buru menghampiri, sedikit berlari dengan sepatu hak tingginya. Maaf, Mas. Anak saya memang kadang spontan," katanya setengah malu, setengah jengkel. Faiz tersenyum sopan. "Tidak apa-apa, Bu." Kania menarik lengan baju Faiz pelan. Lalu ia menyentuh tangan pemuda itu, memberi gestur tanda ingin menjabat atau sekadar merasakan. Faiz mengikuti gerakannya. Ia meraih tangan kecil itu, tersenyum hangat. "Tangan kamu dingin ya? Kamu habis dari ruangan AC," candanya spontan, meskipun ia tahu anak itu tidak merespon secara verbal. Melati memperhatikan interaksi itu dengan bingung. Selama ini Kania jarang mau disentuh orang asing. Bahkan terapis profesional pun membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk mendapatkan kontak fisik darinya. Tapi anaknya tampak nyaman bersama pemuda ini, padahal mereka baru bertemu beberapa detik. Ada perasaan aneh yang melintas di kepala Melati, campuran rasa ingin tahu dan curiga. Namun sebagai CEO yang terbiasa menilai orang, ia cepat kembali dingin dan formal. "Terima kasih sudah ramah. Tapi kami harus pergi," katanya singkat. Namun Kania tidak mau pergi. Ia menggoyang-goyangkan tangan,
memberi isyarat dengan bahasa kecilnya yang hanya dipahami oleh ibunya. Melati membelai rambut anaknya, mencoba menenangkan. "Sayang, nanti kita harus ke terapi dulu." Faiz memperhatikan mereka, lalu menurunkan tas ramuan dari bahunya. Ia meraih sebuah botol kecil berisi air jahe campur, beberapa herbal penenang. "Kalau boleh, Bu, ini herbal ringan. Bagus buat anak-anak yang mudah cemas." Ia mengulurkan botol itu dengan niat murni. Melati menatapnya dengan tatapan skeptis yang begitu jelas. "Maaf, saya tidak sembarangan memberi anak saya minuman dari orang tak dikenal." Nada suaranya dingin, sedikit menusuk. Faiz mengangguk sopan, tidak tersinggung. "Tidak apa-apa, Bu. Saya hanya menawarkan. Kalau tidak nyaman, tidak usah dipakai." Kania meraih botol itu dengan cepat, membuat Melati semakin terkejut. Anak itu menempelkan botolnya ke pipi seolah merasakan suhu dan getaran isinya, gerakan khasnya ketika ia tertarik pada sesuatu. "Kania, sayang, jangan." Melati mengambil botol itu. Faiz tersenyum kecil, lalu mendorong motornya lagi. "Sekali lagi maaf mengganggu jalan. Saya pamit dulu." Melati memperhatikan Faiz menjauh. Ada rasa terusik dalam hatinya, bukan tertarik, bukan pula kagum. Lebih seperti rasa penasaran yang tidak ia sukai. Ia tidak suka hal-hal tak terduga, dan pemuda itu terasa seperti sesuatu yang keluar dari jalur hidupnya yang sudah ia atur sedemikian rupa. Ia membawa Kania kembali naik ke mobil, dengan kepala penuh pikiran yang tidak ingin ia akui. Sementara Faiz berjalan menuju klinik dengan motornya yang masih menyala mati, ia menoleh sekilas ke mobil hitam mewah itu yang meluncur pergi. Sore itu, setelah kejadian kecil di pinggir jalan yang sempat membuatnya emosi dan canggung, Melati akhirnya tiba di pusat terapi alam bersama Kania. Tempat itu tenang, dikelilingi pohon besar, dengan suara gemericik air yang menenangkan. Namun sepanjang sesi terapi, Melati merasa pikirannya tidak berada di ruangan itu. Ia berulang kali teringat pada pemuda yang motornya mogok itu, pada cara Faiz menatap Kania dengan ketenangan, pada cara anaknya meraih lengan pemuda itu tanpa ragu. Bahkan seorang terapis profesional yang sudah menangani puluhan anak berkebutuhan khusus pun tidak selalu mendapat respon semudah itu. Sementara Faiz, pria asing yang tidak tampak istimewa, hanya butuh hitungan detik. "Bu Melati, Kania hari ini tampak lebih responsif," ujar sang terapis, seorang wanita berusia 40-an dengan nada optimis. Dia beberapa kali mencoba mengikuti instruksi sederhana. "Itu kemajuan yang bagus." Melati tersenyum tipis, namun pikirannya terpecah dua. Ia berdiri di belakang ruangan, memandang Kania yang sedang menggerakkan jari-jari kecilnya mengikuti pola terapi. Senyum itu tidak lepas dari wajahnya, tetapi matanya kosong. Ia sedang memikirkan sesuatu yang tidak ingin ia akui kepada dirinya sendiri. Waktu berjalan lambat. Setelah sesi selesai, Kania tampak sedikit lebih tenang. Melati membawa putrinya kembali ke mobil, dan supirnya kembali melajukan kendaraan pulang menuju apartemen mewah mereka di pusat kota. Namun sepanjang perjalanan, Kania tampak gelisah. Ia memukul-mukul kaca jendela mobil, lalu mengambil pensil kecil dari tasnya. Anak itu banyak berkomunikasi melalui gambar, sesuatu yang diajarkan oleh terapisnya. Di buku kecilnya, Kania menggambar sosok seorang laki-laki sederhana dengan rambut sedikit panjang dan tas besar di bahu. Gambar itu kasar, namun jelas, itu Faiz. Melati tertegun. "Kania, kamu suka orang itu?" tanyanya lembut. Kania tidak bisa menjawab dengan kata-kata, tapi ia mengangguk kecil sambil tersenyum samar. Ada sesuatu yang menghujam hati Melati. Sebuah suara halus namun kuat, dan suara itu membuatnya tidak nyaman. Di tempat lain, Faiz akhirnya tiba di klinik kecil itu setelah menyeret motor tuanya hampir 15 menit. Keringat menetes di pelipisnya, tapi ia tetap tersenyum ketika seorang perawat menyambutnya. "Mas Faiz, maaf ya, jadi telat ngantar, ya?" Perawat itu, Lina, sudah mengenal Faiz sejak ayahnya masih aktif sebagai tabib kampung yang sering membantu klinik itu. Faiz hanya tertawa kecil. "Nggak apa-apa, Mbak. Motornya ngambek lagi. Saya harus nabung buat perbaikan, kayaknya." Lina mengambil ramuan dari tas anyaman Faiz. Pasien-pasien mulai banyak nyari ramuannya lagi.
Kamu mirip almarhum ayahmu, ya. Ramuanmu lembut, tapi efeknya kuat. Alhamdulillah kalau bisa bantu orang, jawab Faiz tulus. Ia tidak pernah merasa tinggi hati ketika dipuji. Bagi Faiz, kemampuannya meramu herbal hanyalah warisan orang tuanya, sebuah amanah yang harus ia teruskan. Ia percaya bahwa Allah menyediakan obat bagi banyak penyakit, selama manusia memperlakukannya dengan hormat dan pengetahuan. Setelah menyerahkan ramuan, Faiz duduk sejenak di ruang tunggu sambil memperbaiki motornya yang ia parkir di dekat tembok klinik. Tangannya cekatan, namun pikirannya melayang. Ia memikirkan anak kecil yang menyentuh lengannya tadi, anak yang memandangnya dengan mata polos, seolah mengenal hatinya. Sesuatu dalam tatapan anak itu terasa berbeda. Bukan tatapan takut, bukan tatapan asing, melainkan tatapan nyaman. Faiz jarang merasakan keterikatan begitu cepat dengan orang baru. Namun ketika tatapan Kania menemuinya, hatinya seperti disentuh sesuatu yang lembut dan hangat. Dan ia tidak tahu kenapa. Mungkin anak itu istimewa, bisiknya pada diri sendiri. Ia tidak tahu siapa anak itu atau siapa ibunya. Meski ia sempat melihat wanita elegan dengan pakaian mahal mendampingi si kecil. Wanita itu jelas seseorang dari dunia berbeda. Orang kaya yang hidupnya jauh dari realitas Faiz. Tapi itu tidak membuat Faiz menghakimi. Ia hanya ingat bahwa wanita itu tampak lelah, bukan secara fisik, melainkan dari dalam hati. Sore menjelang malam, Melati tiba di apartemen, dan seperti biasa, asisten rumah tangga menyambut mereka dengan ramah. Setelah memandikan Kania dan menyiapkannya untuk tidur, Melati duduk di ruang tamu yang sepi. Tempat itu indah, luas, elegan. Semua barang mahal, semua hal rapi, semua ruang tertata. Tapi keheningan di sana terasa menyesakan, seolah tiap sudut menyimpan kesepiannya yang selama ini ia hindari. Ia membuka jendela besar yang menampilkan gemerlap lampu kota. Lalu ia teringat lagi pada botol herbal kecil yang tadi sempat diberikan Faiz. Botol itu kini terletak di meja makan, belum ia buang atau sentuh. Ia meraih botol itu perlahan. Warnanya coklat muda, aromanya lembut, tidak tajam seperti jamu biasa. Ia memutarnya di tangan, seolah ingin mencari alasan untuk menolaknya, atau mungkin menerimanya. Kania suka dia, gumamnya pelan. Suara itu terdengar lebih seperti pengakuan daripada observasi. Ia ingat bagaimana anaknya langsung mendekati Faiz. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Kania adalah anak yang sangat sensitif terhadap sentuhan, suara, bahkan aura orang asing. Namun kepada Faiz, ia tampak terbuka. Melati menghela napas panjang. Aku bahkan tidak tahu siapa dia. Kenapa harus kupikirkan? Ia menutup mata, mencoba menghapus bayangan pemuda sederhana itu dari pikirannya. Tapi semakin ia mencoba, semakin kuat wajah itu muncul. Bukan karena Faiz tampan atau menarik, Melati sudah terbiasa bertemu pria tampan dari kalangan pebisnis papan atas. Yang mengganggunya adalah ketulusan itu. Ketulusan yang tidak bisa dibeli. Ketulusan yang tidak bisa dipalsukan. Ketulusan yang membuat pertahanannya sedikit goyah. Melati meraih buku gambar Kania dan melihat sketsa sederhana wajah Faiz yang dibuat oleh putrinya. Goresan itu tidak sempurna. Tetapi Kania tidak akan menggambar seseorang jika ia tidak merasa terhubung dengan orang itu. Kenapa kau membuatku berpikir seperti ini? Pertanyaan itu meluncur tanpa ia sadari. Di malam yang sama, Faiz sedang duduk di beranda rumah neneknya, ditemani kopi hangat. Angin malam bertiup perlahan, membawa aroma tanah dan daun basah. Nenek Faiz, seorang wanita tua yang lembut, duduk di sebelahnya sambil merajut kain kecil. "Nak, kau kelihatan mikir berat." "Ada apa?" tanya sang nenek tanpa menoleh. Faiz mengusap tengkuknya. "Tadi ketemu anak kecil, Nek. Lucu, tapi ada sesuatu yang beda dari dia. Dia tuli dan bisu, sepertinya." Neneknya tersenyum lembut. Anak-anak istimewa selalu punya hati yang lebih jernih dari orang dewasa. Kadang mereka bisa melihat hal yang tak bisa kita lihat. Faiz menatap langit. Bintang-bintang tampak samar. "Aku cuma mikir, dia terlihat seperti butuh bantuan. Ibunya juga begitu." "Kamu memang begitu, Is, hatimu mudah tersentuh," kata neneknya. "Dari dulu, kamu selalu ingin menolong orang yang menderita."
Faiz tertawa kecil. "Nek, aku cuma pengantar ramuan herbal. Aku bukan siapa-siapa." Sang nenek menatap cucunya dengan mata tua yang penuh kebijaksanaan. "Justru karena kamu bukan siapa-siapa, kamu bisa menjadi seseorang bagi mereka yang hatinya sedang mencari." Faiz terdiam. Kata-kata itu menusuk lembut di dada. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Ia tidak tahu pertemuan singkat itu akan mengubah seluruh arah hidupnya. Ia hanya merasakan firasat bahwa ia belum selesai dengan anak itu, atau ibunya. Di kamar Melati, Kania sudah tertidur dengan damai. Melati memandangi wajah anaknya yang mungil, lalu menunduk mencium keningnya. "Aku ingin kau bahagia, Nak, meski aku tidak tahu harus bagaimana." Ketika ia menatap botol herbal yang kini berada di meja nakas dekat tempat tidur, ada perasaan ragu, sekaligus dorongan halus untuk mencoba. Pertemuan itu singkat, namun jejaknya dalam hati Melati dan Faiz begitu kuat. Dan tanpa mereka sadari, takdir sedang menyiapkan pertemuan berikutnya, yang jauh lebih besar dari sekadar kebetulan di pinggir jalan. Pagi itu, Melati terbangun lebih awal dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya naik, tetapi matanya sudah terbuka lebar meski tubuhnya masih berat. Ia bangun perlahan, berjalan menuju dapur, dan membuat teh hangat untuk dirinya sendiri. Biasanya, ia tidak memulai hari dengan tenang seperti ini. Pekerjaannya sebagai CEO menuntutnya untuk bergerak cepat, berpikir cepat, dan menjawab banyak hal sekaligus. Namun pagi ini berbeda. Ada satu hal kecil yang mengganggu pikirannya sejak semalam. Ia menatap meja makan, lebih tepatnya, benda kecil yang tergeletak di atasnya. Botol herbal dari Faiz. Botol itu tampak biasa. Warnanya sederhana, tanpa label mewah seperti produk-produk kesehatan yang sering ia beli. Dalam pandangannya, itu hanyalah cairan coklat yang tampak seperti ramuan kampung yang diabaikan orang kota. Tapi, kenapa ia tidak sanggup membuangnya? Melati menghela napas, lalu membuka tutupnya perlahan. Aroma lembut jahe, daun mint, dan sedikit wangi madu menyebar memenuhi udara. Tidak menyengat, tidak membuat pusing. Justru ada sensasi menenangkan yang membuatnya menutup mata sejenak. Ia berpikir keras. "Kenapa aku mempertimbangkan ini? Bukannya aku bilang aku tidak percaya?" gumamnya dalam hati. Namun ketika ia ingat gambar Kania, gambar wajah Faiz yang anaknya buat dengan senyum kecil di sudut bibir, hati Melati kembali goyah. Apakah anakku merasakan sesuatu? Pertanyaan itu menghantuinya, tapi ia tidak menemukan jawabannya saat itu. Beberapa jam kemudian, Melati mengantar Kania ke terapi di pusat rehabilitasi. Kania tampak tenang pagi ini, namun sesekali ia melihat keluar jendela seolah mencari sesuatu. Melati memperhatikan tingkah itu, tetapi tidak berani menyimpulkan apapun. Sesi terapi berlangsung seperti biasa, hingga terapi selesai memberikan laporan singkat bahwa perkembangan Kania tetap stabil. Melati merasa lega, meski hatinya masih dipenuhi kegelisahan tak jelas. Saat keluar dari gedung terapi, Melati memutuskan untuk mampir ke apotek herbal kecil di sekitar area itu, tempat yang sebenarnya tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. Biasanya ia membeli obat-obatan di apotek mahal atau klinik premium. Tapi entah kenapa, langkahnya mengarah ke sana. Ketika ia memasuki toko kecil itu, suara bel tua berdenting. "Selamat siang, Bu." Melati menoleh. Seorang pria tua yang ramah berdiri di balik meja kasir. Ruangan itu sederhana, penuh rak kayu yang dipenuhi botol dan kantong herbal tradisional. Tidak ada aroma sintetis atau parfum. Hanya aroma daun kering, akar, dan rempah yang menenangkan. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya pria itu. Melati diam sejenak, lalu bertanya dengan hati-hati. "Apakah Anda mengenal seorang pemuda? Namanya Faiz?" Pria tua itu tersenyum hangat. "Ah, Faiz. Tentu saja saya kenal. Dia sering mengantar ramuan pesanan ke sini. Anaknya orang baik, sopan, dan sangat telaten. Dia seperti almarhum ayahnya, punya tangan yang halus untuk meracik obat." Melati tertegun, tidak menyangka pemuda itu ternyata dikenal dan dihormati di sini. "Apa dia bekerja di sini?" "Tidak, Bu. Dia hanya membantu membuat ramuan. Dia meramu sendiri di rumahnya. Warisan ayahnya." Melati menggigit bibir.
Ada sesuatu yang membuatnya ingin tahu lebih dalam. Menurut Anda, apakah ramuan buatannya aman? Pria tua itu tertawa kecil. Bu, saya sudah 30 tahun mengurus apotek ini. Kalau ramuan Faiz tidak aman, saya tidak akan menerimanya. Ramuan buatannya lebih aman daripada banyak obat kimia di luar sana. Melati mengangguk pelan. Kata-kata itu terasa jauh lebih meyakinkan daripada yang ia duga. Terima kasih, ucap Melati lalu keluar dari apotek. Namun langkahnya terhenti begitu saja di pinggir jalan. Ia meraih botol yang tadi pagi ia bawa sengaja dari rumah, lalu memandang cairan itu lama sekali. Dan untuk pertama kalinya, Melati berkata pada dirinya sendiri, mungkin, hanya mungkin, aku harus mencoba percaya. Sementara itu, Faiz sedang memperbaiki motornya di depan bengkel murah dekat rumahnya. Tangannya kotor oleh oli, tapi ia tetap bekerja dengan tekun. Ia tidak mampu membayar mekanik profesional, jadi ia belajar memperbaiki sendiri dari internet dan pengalaman. Nanti kalau rusak lagi, kamu bawa sini aja, Is, kata pemilik bengkel yang mengenalnya. Kamu ini keras kepala sekali. Sudah takdir motor tua memang rewel. Faiz hanya tertawa kecil. Rezeki saya belum cukup buat ganti motor, Bang. Yang penting bisa jalan. Setelah beberapa menit, Faiz duduk di tepi jalan sambil minum air. Saat itulah ia melihat mobil hitam mahal berhenti tidak jauh dari tempatnya. Pintu mobil terbuka. Seseorang keluar. Sosok itu tidak mungkin salah. Melati, wanita yang kemarin memandangnya dengan tatapan dingin. Wanita yang dunia hidupnya jauh di atas langit dibandingkan dirinya. Ia berdiri tegak, anggun, namun ada sesuatu di wajahnya yang berbeda hari ini. Bukan kesombongan, bukan kemarahan, bukan rasa jijik. Ada kebingungan, ada pencarian. Faiz berdiri dan membersihkan tangannya dari oli pada kain bekas. Bu, katanya pelan. Melati menatapnya. Hampir 10 detik lamanya ia diam, hanya memandangi pemuda itu. Dan Faiz menatap balik tanpa rasa takut atau minder. Lalu Melati menarik napas panjang, melangkah mendekat, dan menatap botol herbal yang kini ia genggam. Aku ingin bicara. Faiz terkejut. Wanita sekelas Melati bicara dengannya, pemuda biasa yang bahkan tidak punya motor layak? Silakan, Bu, ujarnya. Melati memandang botol itu lagi. Kemarin kau memberikan ini padaku. Ramuan untuk menenangkan tubuh Kania, bukan? Faiz mengangguk. Iya, tapi saya tidak memaksa, Bu. Kalau tidak percaya, tidak apa. Melati memotong dengan suara lebih lembut. Aku tidak percaya kemarin. Tapi, hari ini aku ingin tahu. Faiz tidak berkedip. Ia tidak menyangka wanita ini kembali mencarinya. Apa ramuan ini bisa membantu Kania? Walau sedikit. Faiz menatapnya dengan jujur. Tidak ada ramuan di dunia yang bisa menyembuhkan semua masalah. Tapi jika tujuannya adalah menenangkan tubuhnya, memperbaiki sirkulasi, dan membantu hatinya lebih rileks, ramuan itu aman dan bisa membantu. Sisanya, usaha Tuhan, Bu. Melati terdiam. Ia tak pernah mendengar seseorang bicara sejujur itu. Tidak ada janji palsu. Tidak ada pamer ilmu. Hanya ketulusan sederhana. Aku juga ingin meminta maaf, kata Melati tiba-tiba, suara yang bahkan membuat Faiz terpana. Apa, Bu? Karena aku meremehkanmu kemarin. Faiz tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Bu. Saya sudah biasa diremehkan. Pagi itu, Melati bangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari yang menembus jendela apartemennya membuat ruang tamu terlihat hangat, namun hati Melati terasa penuh kegelisahan. Ia menatap botol herbal yang diberikan Faiz semalam. Botol kecil itu kini berada di meja di samping kursi, aroma hangat jahe dan madu masih samar namun menenangkan. Meski hatinya penuh keraguan, ia merasa ada dorongan halus untuk mencoba memberikannya pada Kania. Di kamar Kania, anaknya sedang duduk di kursi terapi dengan matanya menatap buku gambar favorit. Biasanya, Melati akan membantu mengarahkan aktivitasnya, tetapi hari ini ia ingin melakukannya dengan hati lebih terbuka. Ia membawa botol herbal itu pelan, memastikan anaknya tidak terganggu. Kania, Bu punya sesuatu untukmu, ucap Melati lembut.
Anak itu menoleh, wajahnya polos, tanpa kata-kata, namun matanya menyorot penasaran. Melati menuang sedikit cairan ke sendok kecil. Coba minum sedikit ini. Ini akan bantu tubuhmu rileks, nak. Kania menatap Melati, kemudian melihat cairan itu. Awalnya ragu, tapi karena kepercayaan yang ada pada ibunya, ia meneguk sedikit. Melati menahan napas, menunggu reaksi anaknya. Tidak terjadi hal luar biasa secara langsung. Hanya senyuman kecil yang muncul di wajah Kania ketika ia menaruh sendok kembali. Bagi Melati, itu adalah awal yang menggembirakan. Setidaknya, anaknya mau menerima sesuatu yang baru, sesuatu yang berasal dari tangan seorang pemuda sederhana bernama Faiz. Siang harinya, Melati memutuskan untuk mengunjungi Faiz di rumah kecilnya. Ia ingin memahami lebih jauh siapa pria ini, siapa yang bisa meramu herbal dengan ketelitian dan ketulusan seperti itu. Ia tiba di sebuah rumah sederhana, dikelilingi kebun kecil dan tanaman herbal yang tersusun rapi. Aroma daun, jahe, dan madu memenuhi udara. Semua tampak natural, sederhana, dan berbeda jauh dari dunia mewahnya. Faiz menyambutnya dengan senyum hangat, menepikan kursi untuk Melati duduk. Bu Melati, silakan masuk. Jangan khawatir, saya tidak menyangka ibu ingin datang sendiri, katanya santai, namun ada rasa hormat dalam suaranya. Melati menatap sekeliling rumah, menyadari perbedaan yang kontras antara kehidupannya dan Faiz. Tidak ada kemewahan, tidak ada barang mahal. Hanya ketulusan dan kesederhanaan. Ini, rapi sekali, Faiz. Semua ini kamu yang urus? Tanya Melati, masih terkejut. Faiz mengangguk. Iya, Bu. Saya belajar dari ayah saya. Segala yang saya tanam dan racik di sini bukan untuk dijual besar-besaran, hanya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Melati diam sejenak. Rasa hormat mulai muncul di hatinya. Faiz, aku harus jujur. Aku masih ragu. Tapi aku ingin percaya. Aku ingin tahu apakah ramuanmu bisa membantu Kania. Aku tidak punya pilihan lain. Faiz tersenyum tipis. Bu Melati, saya tidak menjanjikan kesembuhan instan. Tapi saya percaya dengan ketekunan dan keyakinan, tubuh Kania bisa merespons. Saya akan membuatkan ramuan tambahan untuk mendukung kesehariannya. Dan aku ingin ibu ikut mengawasi setiap langkahnya. Kerja sama ibu juga penting. Melati menelan ludah. Tidak pernah seorang pun berbicara dengan hatinya seperti ini. Dengan lembut, jujur, dan tanpa pamrih. Malam itu, mereka kembali ke apartemen. Faiz membawa beberapa botol kecil yang berbeda. Ada ramuan untuk relaksasi, ada ramuan untuk memperkuat daya tahan tubuh, dan ada yang khusus untuk menstimulasi saraf yang terlibat dalam komunikasi Kania. Semua terbuat dari bahan alami, jahe, madu, jeruk nipis, daun herbal tertentu, dan beberapa akar yang hanya Faiz ketahui manfaatnya. Ini untuk dicampur ke minumannya, Bu. Sedikit-sedikit saja, jangan terlalu banyak. Lakukan selama beberapa minggu. Dan pantau reaksinya, Faiz menjelaskan dengan sabar. Melati memperhatikan setiap langkahnya, mencatat mental, dan mencoba mempraktikkan dengan tepat. Faiz, aku harus bilang, aku belum pernah melakukan ini sebelumnya, katanya jujur. Faiz tersenyum. Itu wajar, Bu. Tidak ada yang lahir dengan ilmu ini. Yang penting niat dan konsistensi. Sejak malam itu, ritual harian Kania berubah. Setiap pagi, Melati memberikan ramuan kecil itu dengan bantuan Faiz, yang terus menelpon atau datang sesekali untuk memastikan semuanya berjalan sesuai prosedur. Hari demi hari, perubahan kecil mulai terlihat. Kania lebih responsif terhadap suara, mencoba menatap wajah ibunya lebih lama, dan sesekali menggerakkan jari-jarinya ketika diminta menulis atau menggambar. Tidak besar, tidak dramatis, tetapi bagi Melati itu adalah keajaiban. Suatu sore, Melati memandangi anaknya yang sedang menulis huruf pertama dengan bantuan ramuan dan latihan yang sederhana. Kania menatap ibunya, tersenyum, dan menuliskan huruf IBU. Melati merasakan dadanya sesak. Ya Tuhan, ini, kemajuan nyata, bisiknya, menahan air mata. Ia tahu, jika orang lain melihatnya, mereka mungkin menganggap itu biasa.
Tapi bagi seorang ibu yang merasa gagal melindungi anaknya selama bertahun-tahun, momen itu adalah mukjizat. Beberapa minggu berlalu, ketulusan Faiz semakin membuat Melati terkesan. Ia tidak pernah menuntut pujian, tidak pernah menekankan status sosial, hanya fokus membantu Kania. Bahkan saat Melati menawarkan uang, Faiz menolak. "Bu, saya tidak bekerja untuk uang. Saya bekerja untuk menyelamatkan hati dan nyawa. Itu saja," katanya dengan tegas namun lembut. Melati mulai memahami sesuatu yang ia abaikan selama ini. Dunia Faiz adalah dunia hati, bukan dunia materi. Dan dunia itu justru lebih kuat daripada semua kemewahan yang ia miliki. Hati Melati mulai goyah. Bukan karena Faiz menarik secara fisik atau status, tapi karena ketulusan yang terpancar dari setiap kata dan tindakannya. Ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketenangan, harapan, dan keyakinan. Malam itu, setelah Kania tertidur, Melati menatap botol-botol kecil di meja. Ia tersenyum lemah. "Faiz, aku percaya padamu. Aku benar-benar percaya." Di sisi lain, Faiz duduk di beranda rumahnya, mengamati bintang. Ia tahu perjuangannya baru dimulai. Perjalanan ini tidak hanya menyelamatkan anak seorang CEO kaya raya, tapi juga akan mengubah hidupnya sendiri, tanpa ia duga sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, Melati merasakan bahwa keajaiban kecil bisa datang dari tangan orang biasa. Orang yang hatinya tulus, yang selama ini ia remehkan. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kamar Kania dengan lembut, menyinari ruangan yang dipenuhi mainan edukatif dan buku bergambar. Melati duduk di samping anaknya, matanya menatap penuh harap. Selama beberapa minggu terakhir, ia rutin memberikan ramuan herbal yang diracik Faiz, mengikuti instruksi dengan teliti. Hatinya campur aduk antara rasa penasaran, takut gagal, dan sedikit harapan. Kania sedang menggambar dengan krayon di atas kertas. Tangan kecilnya bergerak lambat, namun setiap guratan menunjukkan konsentrasi. Biasanya, Kania akan cepat kehilangan fokus, tapi hari ini berbeda. Ada ketekunan di matanya yang membuat Melati tercengang. "Bagus, nak, coba tulis huruf A," ujar Melati lembut, menahan napas. Kania menatap ibunya. Ada sesuatu di matanya, seperti ia memahami kata-kata ibunya. Perlahan, ia menggenggam krayon dan menuliskan huruf itu dengan perlahan, goresan demi goresan. Melati hampir tidak percaya. "Ya Tuhan, ini nyata," bisik Melati, menahan air mata. Ia segera mengambil ponsel dan merekam momen itu. Faiz harus melihat ini, pikirnya. Beberapa menit kemudian, Faiz datang ke rumah sesuai jadwal. Ia tersenyum hangat begitu Melati membukakan pintu. "Selamat pagi, Bu Melati. Bagaimana Kania hari ini?" tanyanya. Melati menahan napas, lalu menunjuk ke kertas di meja. "Lihat sendiri, Faiz. Huruf A, dia menulisnya sendiri." Faiz menatap kertas itu dengan seksama, kemudian matanya berkilat. "Ini kemajuan yang luar biasa, Bu." Hanya dengan latihan rutin dan sedikit stimulasi dari ramuan herbal, sarafnya mulai merespons. Melati merasa dadanya berdebar. Aku tidak menyangka. Aku pikir ini mustahil." Faiz menepuk lembut bahu Melati. "Tidak ada yang mustahil jika ada ketekunan, kesabaran, dan keyakinan. Saya hanya memandu, Bu. Yang hebat sebenarnya Kania sendiri." Melati menatap Faiz, hatinya bergetar. Selama ini ia meremehkan pemuda sederhana ini, menganggapnya hanyalah orang kampung biasa. Tapi sekarang, ia menyadari ketulusan dan kepandaiannya menembus segala prasangka. "Terima kasih, Faiz," ucap Melati pelan, matanya berkaca-kaca. "Aku salah meremehkanmu." Faiz tersenyum tipis. "Tidak apa, Bu. Saya sudah terbiasa diremehkan. Yang penting sekarang, Kania mulai merasakan manfaatnya." Hari demi hari, kemajuan Kania semakin terlihat. Ia mulai menatap wajah ibunya lebih lama, mencoba menggerakkan bibirnya saat mendengar kata-kata, dan sesekali mengeluarkan bunyi sederhana. Melati mencatat semua perubahan itu dengan telaten. Setiap kali ada kemajuan kecil, hatinya meledak dengan kebahagiaan yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Suatu sore,
Saat Melati memberi Kania ramuan, ia berbicara dengan nada lembut. "Kania, coba ucapkan kata, Ibu. Ibu tahu kamu bisa." Kania menatap ibunya, menelan ludah, dan perlahan menggerakkan bibirnya. "Ibu." Suaranya lirih tapi terdengar jelas bagi Melati. Melati menahan tangisnya, segera memeluk anaknya. "Ya Tuhan, ini nyata. Kania bisa bicara." Faiz berdiri di samping, tersenyum hangat. "Lihat, Bu. Tubuh dan pikirannya mulai bekerja sama." Ramuan herbal hanya membantu sarafnya lebih responsif, tapi yang utama adalah semangatnya sendiri. Melati menatap Faiz, hatinya tergerak. Selama ini, ia selalu menganggap harta dan status adalah yang utama. Tapi sekarang, seorang pemuda miskin yang tulus telah menunjukkan padanya arti keajaiban sejati. Keajaiban dari ketulusan, kesabaran, dan kasih sayang. Beberapa hari kemudian, Melati membawa Kania ke dokter untuk pemeriksaan rutin. Dokter terkejut dengan perkembangan Kania. "Bu, ini luar biasa." Kania mulai menunjukkan respons yang sebelumnya tidak ada pada pemeriksaan terakhir. "Apa yang Anda lakukan?" Melati tersenyum tipis, matanya berbinar. "Kami hanya mengikuti saran seorang teman yang ahli herbal, Dokter. Dan kami berusaha konsisten." Dokter mengangguk, tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. "Saya jarang melihat anak dengan kondisi seperti Kania menunjukkan kemajuan begitu cepat. Teruskan apa yang Anda lakukan." Setelah kembali ke rumah, Melati menatap Faiz dengan mata berbinar. "Kau benar-benar membuatku percaya, Faiz. Aku tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasihku. Aku merasa bodoh dulu telah meremehkanmu." Faiz menggeleng. "Bu, tidak perlu merasa begitu. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Yang penting Kania lebih baik, itulah hadiahnya bagi saya." Melati tersenyum, hatinya hangat. Ia merasa dunia yang selama ini terasa berat tiba-tiba menjadi ringan. Faiz bukan sekadar pemuda miskin, tapi cahaya yang menembus kegelapan hatinya. Malam itu, Melati duduk di samping Kania yang tidur pulas. Ia memegang tangan anaknya, menatap wajahnya yang damai, dan berbisik. "Terima kasih, Faiz, untuk semua ini. Tanpamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi." Di tempat lain, Faiz duduk di beranda rumahnya, menatap bintang. Ia tahu perjuangannya baru sebatas permulaan. Perjalanan menyembuhkan Kania tidak hanya mengubah hidup anak itu, tapi juga mengubah hati Melati secara perlahan. Dan bagi Faiz, kesabaran, ketulusan, dan kerja keras akan selalu menjadi senjata terkuat untuk menghadapi apapun yang akan datang. Beberapa minggu setelah kemajuan pertama Kania, suasana di rumah Melati mulai berubah. Suara tawa lembut Kania terdengar lebih sering, sedangkan mata Melati yang sebelumnya selalu tegang kini mulai memancarkan ketenangan dan harapan. Namun, perubahan terbesar bukan hanya pada Kania, melainkan pada hati Melati sendiri. Pagi itu, Melati sedang menyiapkan sarapan untuk Kania. Anak itu duduk di kursi kecil, memegang sendok dengan penuh konsentrasi. Faiz datang membawa beberapa botol herbal tambahan, sambil tersenyum hangat. "Selamat pagi, Bu." "Selamat pagi, Kania," sapa Faiz, menaruh botol-botol kecil di meja. Kania menatap Faiz sejenak, kemudian tersenyum tipis. Mata Melati menyorot kebahagiaan yang tak bisa ia sembunyikan. "Faiz, lihat, dia tersenyum padamu," ujar Melati, suaranya sedikit bergetar. Faiz tersenyum, menunduk hormat. Dia mulai mengerti ketulusan, "Bu." Itu yang membuatnya percaya. Melati menghela napas, matanya menatap Faiz lebih lama dari biasanya. Selama ini ia selalu menjaga jarak, menganggap status sosial dan harta materi adalah hal yang utama. Namun Faiz, dengan kesederhanaannya, mulai menembus tembok itu perlahan. Setelah Kania selesai sarapan dan minum ramuan, mereka duduk bersama. Faiz memandu Melati melakukan latihan komunikasi sederhana dengan Kania. "Coba panggil namanya, Bu." Dengan suara lembut, katanya. "Ka, Nia." "Nak, lihat Ibu," ucap Melati. Kania menoleh, matanya menatap ibunya. Perlahan, ia menirukan suara "Ibu" dengan nada yang lirih, namun jelas terdengar.
Melati terkejut, matanya berkaca-kaca. "Oh Tuhan, ini luar biasa," bisiknya. Ia menatap Faiz, seakan ingin mengucapkan terima kasih tanpa kata-kata. Faiz tersenyum hangat. "Lihat, Bu. Kesabaran dan konsistensi selalu membuahkan hasil." Kania mulai merasakan kehangatan dan perhatian yang berbeda, itu membuat sarafnya bekerja lebih baik. Melati duduk diam, menatap anaknya. Perlahan, ia merasa beban di dadanya berkurang. Ia menyadari bahwa selama ini, kesedihan dan rasa bersalah membuatnya menutup hati, bahkan terhadap orang lain. Faiz, dengan ketulusan dan kesabarannya, mengajarkan sesuatu yang tak pernah ia pelajari sebelumnya. Memberi cinta tanpa syarat, tanpa pamrih. Siang itu, Melati mengajak Faiz duduk di balkon, menikmati secangkir teh hangat. Angin sepau-sepau membawa aroma bunga dari taman kecil apartemennya. Suasana damai, namun hati Melati masih dipenuhi perasaan yang sulit diungkapkan. "Faiz, aku tidak tahu harus mulai dari mana," ujar Melati, suaranya pelan. "Aku selalu meremehkanmu. Aku menilai orang dari status dan penampilan, padahal yang penting adalah hati. Aku salah." Faiz menatap Melati dengan tenang, senyumnya lembut. "Bu Melati, tidak apa-apa. Yang penting sekarang, Kania mulai membaik. Itu yang paling utama. Saya tidak mengharapkan apapun dari ibu." Melati tersenyum, namun hatinya terasa hangat. Kata-kata Faiz seperti menembus tembok di sekeliling hatinya. Ia merasa, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ada seseorang yang benar-benar peduli tanpa pamrih. "Tapi aku merasa harus berterima kasih padamu, Faiz. Tidak hanya untuk Kania, tapi juga untuk aku sendiri. Kau mengajarkanku sesuatu yang berharga," ucap Melati, suaranya terdengar tulus. Faiz menunduk, menatap secangkir teh di tangannya. "Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan, Bu. Yang hebat sebenarnya adalah ibu dan Kania. Saya hanya membantu sedikit." Melati tertawa kecil, namun suaranya penuh emosi. Ia merasakan ada getaran di hatinya yang tak bisa ia kendalikan. Selama ini, ia selalu menjaga jarak dengan orang lain, takut terluka. Namun sekarang, rasa percaya itu mulai tumbuh. Kepada Faiz, kepada ketulusan, dan kepada kemungkinan keajaiban. Hari-hari berikutnya, kemajuan Kania semakin nyata. Ia mulai mengeluarkan kata-kata sederhana, menatap wajah ibunya lebih lama, dan bahkan mencoba menirukan suara Faiz. Setiap kali Faiz datang, Kania akan berlari kecil menyambutnya, tertawa, dan menempel di sampingnya. Melati memperhatikan itu dengan mata berbinar. Ia sadar, anaknya mulai menemukan dunia baru, dunia yang penuh perhatian, kasih sayang, dan kehangatan. Dan semua itu berasal dari seorang pemuda miskin bernama Faiz. Suatu sore, setelah sesi latihan selesai, Melati menatap Faiz. "Faiz, aku ingin kau tahu, aku mulai mengagumimu. Bukan hanya karena kau bisa membantu Kania, tapi karena kau tulus. Aku tidak pernah melihat seseorang seperti dirimu." Faiz tersenyum, menunduk hormat. "Terima kasih, Bu Melati. Itu sudah lebih dari cukup." Melati tersenyum, hatinya hangat. Ia tahu, pertemuan ini bukan hanya tentang kesembuhan Kania. Ini adalah perjalanan hati, dari keraguan menuju kepercayaan, dari kesepian menuju kehangatan, dari kesedihan menuju harapan. Dan di tengah perjalanan itu, Faiz hadir sebagai cahaya yang menembus gelapnya dunia Melati. Malam itu, Melati duduk di samping Kania yang tertidur, memegang tangannya, dan berbisik pelan, "Terima kasih, Faiz, untuk semua yang kau lakukan. Kau mengubah hidup kami." Di luar jendela, bulan bersinar lembut, menandakan awal dari babak baru. Perjalanan masih panjang, namun hati Melati mulai terbuka. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa cinta, ketulusan, dan pengorbanan bisa datang dari tempat yang paling tidak terduga, dari seorang pemuda sederhana yang tulus, bernama Faiz. Beberapa minggu setelah perubahan kecil yang mengejutkan pada Kania, rumah Melati dipenuhi kehangatan yang baru. Tawa Kania mulai terdengar lebih sering, senyumnya mulai mengembang dengan tulus, dan pandangan matanya mulai menangkap dunia di sekitarnya. Namun, di balik kebahagiaan itu,
tantangan baru mulai muncul. Pagi itu, Melati menatap Kania yang duduk di meja belajar, memegang pensil dengan konsentrasi tinggi. Faiz datang membawa botol ramuan herbal tambahan, sambil tersenyum hangat. "Selamat pagi, Bu Melati." "Selamat pagi, Kania," sapanya lembut. Kania menoleh, matanya berbinar saat melihat Faiz. Tanpa disuruh, ia mengangkat tangan kecilnya, memberi isyarat, "Hai," seperti yang pernah diajarkan Faiz. Melati tersenyum, hatinya penuh rasa syukur. "Faiz, lihat dia," ujar Melati pelan. "Dia meniru gerakanmu." Faiz mencondongkan tubuh, menatap anak itu dengan penuh perhatian. "Ya, Bu." Setiap kemajuan kecil adalah tanda bahwa tubuh dan pikirannya mulai bekerja sama. "Tapi, Bu, jangan lupa, kesabaran tetap kunci. Masih ada beberapa langkah yang harus kita lalui." Melati mengangguk, matanya menatap Faiz penuh perhatian. Ia sadar bahwa perjalanan ini tidak hanya tentang ramuan herbal atau latihan sederhana. Ini adalah ujian kesabaran, bagi Kania, bagi dirinya, dan bagi Faiz. Hari itu, mereka mulai latihan komunikasi yang lebih intens. Faiz menaruh beberapa gambar di meja, menuntun Kania untuk menyebutkan objek-objek tersebut satu persatu. "Ini apel, Nak. Ucapkan, apel," kata Faiz dengan lembut. Kania menatap gambar itu, menelan ludah, dan mencoba menggerakkan bibirnya. "A-pel," lirih. Namun terdengar jelas bagi Faiz dan Melati. Melati menepuk tangan, matanya berkaca-kaca. "Bagus sekali, Kania. Ibu bangga padamu." Faiz tersenyum. "Lihat, Bu." Sarafnya mulai merespons. "Kemajuan ini hasil kerja sama kita semua. Ramuan, latihan, dan cinta ibu." Melati menunduk, menyadari kebenaran dalam kata-kata Faiz. Selama ini, ia terlalu fokus pada kesempurnaan dunia luar, harta, jabatan, dan penampilan. Namun keajaiban nyata terjadi dari ketulusan dan kerja keras yang sederhana. Sore itu, Melati duduk bersama Faiz di balkon, menatap langit senja. Udara sejuk membawa aroma bunga dan tanah basah dari kebun kecil di sekitar rumah. Suasana damai, namun hati Melati masih dipenuhi campuran perasaan, rasa kagum, takut, dan keinginan yang belum bisa ia ungkapkan. "Faiz, aku harus bilang sesuatu," ucap Melati, suaranya pelan. Aku merasa bodoh. Selama ini aku menilai orang dari penampilan dan status. Tapi kau menunjukkan padaku arti ketulusan sejati." Faiz menatap Melati dengan lembut. "Bu, jangan merasa bodoh. Yang penting sekarang kita bisa melihat Kania mulai merespons dan bahagia. Itu sudah cukup bagi saya." Melati tersenyum tipis, hatinya hangat. Aku ingin belajar dari dirimu, Faiz. Tentang kesabaran, ketulusan, dan bagaimana memberi cinta tanpa syarat." Faiz menunduk, senyum tipis masih terpancar di wajahnya. "Saya senang ibu ingin belajar itu. Tapi ingat, Bu, ini bukan hanya tentang kata-kata. Yang terpenting adalah tindakan dan konsistensi." Beberapa hari berikutnya, ujian baru muncul. Kania mengalami hari-hari di mana ia menolak latihan, menangis, atau tampak lelah. Melati merasa frustrasi, hatinya hampir putus asa. "Faiz, kenapa dia begitu sulit hari ini?" tanya Melati dengan nada cemas. Faiz menepuk tangan Melati, menenangkan. "Bu, ini wajar. Perubahan besar tidak selalu mulus. Tubuh dan pikirannya sedang belajar menyesuaikan diri. Kita harus tetap sabar dan tidak putus asa." Melati menarik napas dalam-dalam. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu terburu-buru menginginkan hasil instan. Pelajaran dari Faiz adalah bahwa proses itu sama berharganya dengan hasilnya. Hari demi hari, ketekunan itu membuahkan hasil. Kania mulai mengucapkan kata-kata sederhana dengan lebih percaya diri, mulai menirukan suara-suara yang Faiz ajarkan, dan matanya menatap ibunya dengan penuh kasih. Melati menyadari, ini bukan sekadar keajaiban ramuan herbal, tetapi juga kekuatan ketulusan, kesabaran, dan cinta yang diberikan Faiz kepada anaknya. Suatu malam, setelah Kania tertidur, Melati duduk di samping Faiz, menatapnya dengan mata berbinar. "Faiz,
Aku ingin mengucapkan terima kasih. Tidak hanya karena kau membantu Kania, tapi karena kau juga mengubahku. Hatiku, pikiranku, semuanya. Faiz tersenyum tipis. Bu Melati, saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Yang hebat sebenarnya adalah ibu dan Kania. Saya hanya membantu sedikit. Melati menunduk, hatinya terenyuh. Ia merasa, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ada seseorang yang benar-benar peduli tanpa pamrih. Seseorang yang tulus, penuh kesabaran, dan berani berkorban demi kebaikan orang lain. Di malam yang hening itu, bulan bersinar lembut di jendela, menandakan bahwa keajaiban kecil sedang berkembang. Perjalanan ini belum selesai, tapi hati Melati mulai terbuka, Kania mulai menemukan dunia baru, dan Faiz tetap menjadi cahaya yang menuntun mereka pada harapan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Matahari pagi menembus tirai jendela kamar Kania, menerangi ruangan dengan cahaya hangat yang lembut. Suasana hari itu terasa berbeda. Ada harapan yang mengambang di udara, terasa seperti janji yang hampir menjadi kenyataan. Melati duduk di samping anaknya, matanya tak lepas dari wajah Kania yang kini mulai lebih ekspresif. "Selamat pagi, Nak. Bagaimana tidurmu?" tanya Melati dengan suara lembut, mencoba menahan getaran haru dalam suaranya. Kania menoleh, matanya menatap ibunya. Lalu, dengan bibirnya yang mulai bisa menggerakkan kata-kata, ia mengucapkan, "Ibu, selamat pagi." Melati terdiam sejenak, matanya membesar. "Ya Tuhan, kau benar-benar mengucapkan kata-kata itu." Di saat itu, Faiz masuk membawa botol ramuan terbaru. Ia tersenyum hangat melihat kemajuan Kania. "Bu Melati, lihat ini. Semua usaha dan kesabaran ibu, latihan dan ramuan, akhirnya mulai menunjukkan hasil nyata." Melati menatap Faiz, hatinya berdebar. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku salah meremehkanmu sejak awal." Faiz menunduk hormat. "Tidak apa, Bu. Yang penting sekarang Kania sudah bisa merespons. Itu hadiah terbesar bagi saya." Kania mulai tersenyum lebar, kemudian mencoba mengucapkan kata-kata sederhana lagi. "Faiz," lirih, namun terdengar jelas. Melati hampir menangis. Ia menatap Faiz, merasa campuran antara kagum, syukur, dan rasa bersalah. Dia menyebut namamu, Faiz." Faiz tersenyum, menunduk. Itu karena dia mulai mengerti ketulusan dan perhatian. Kata-kata datang perlahan, tapi yang utama adalah hatinya yang terbuka. Melati menarik napas dalam-dalam. Ia menyadari bahwa selama ini fokusnya terlalu pada kesempurnaan dunia luar, jabatan, harta, penampilan. Tetapi sekarang, seorang pemuda sederhana dengan hati tulus telah membuka jalan untuk keajaiban. Beberapa hari kemudian, Melati membawa Kania ke dokter untuk pemeriksaan rutin. Dokter terkejut melihat perkembangan anak itu. "Bu, ini luar biasa," kata dokter dengan nada kagum. "Kania mulai menunjukkan respons yang sebelumnya tidak ada. Apa yang Anda lakukan?" Melati tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. "Kami hanya mengikuti saran seorang teman, dan latihan rutin di rumah." Dokter mengangguk, masih tak bisa menyembunyikan kekagumannya. "Jarang sekali saya melihat anak dengan kondisi seperti Kania menunjukkan kemajuan secepat ini. Teruskan yang Anda lakukan." Setelah kembali ke rumah, Melati duduk di balkon sambil menatap Faiz yang sedang menyusun ramuan. "Faiz, aku mulai menyadari, kau bukan hanya menyelamatkan Kania, tapi juga menyelamatkan hatiku sendiri. Aku ingin belajar darimu." Faiz tersenyum, menunduk. "Bu, itu sudah lebih dari cukup bagi saya. Yang terpenting, hati ibu juga terbuka. Kania bisa merasakan kasih sayang itu, dan itu yang paling penting." Malam itu, Melati duduk di samping Kania yang tertidur lelap. Tangannya memeluk kecil tubuh anaknya, dan hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia menyadari, semua penghinaan, skeptisisme, dan keraguan yang ia lontarkan kepada Faiz dulu kini tertelan oleh rasa kagum dan terima kasih yang mendalam. Dalam keheningan malam, Melati berbisik pelan, "Terima kasih, Faiz, untuk semua yang kau lakukan. Kau bukan hanya menyembuhkan Kania, tapi juga mengubah hidupku." Di sisi lain, Faiz berdiri di beranda rumahnya,
menatap bintang. Ia tersenyum tipis, mengetahui bahwa perjuangannya baru sebatas permulaan. Kesembuhan Kania bukan hanya membawa harapan bagi seorang ibu dan anak, tapi juga mengubah pandangan mereka terhadap cinta, ketulusan, dan pengorbanan. Beberapa minggu kemudian, Kania mulai mengucapkan kata-kata yang lebih panjang, meniru kalimat sederhana, dan bahkan tertawa riang ketika bercanda dengan Melati maupun Faiz. Setiap kemajuan membuat Melati meneteskan air mata, merasakan rasa syukur yang mendalam, dan menyadari bahwa dunia yang selama ini terasa penuh tekanan dan kesepian kini berubah menjadi tempat penuh harapan dan cinta. Melati menatap Faiz suatu sore, hatinya bergetar. "Faiz, aku merasa hidupku berubah karena kau. Tidak hanya Kania yang kau sembuhkan, tapi juga hatiku. Aku ingin kau tahu, aku menyesal telah meremehkanmu dulu." Faiz menunduk, senyum tipis masih menghiasi wajahnya. "Bu Melati, tidak apa-apa. Yang penting sekarang, kita bisa melihat Kania tersenyum, bicara, dan bahagia. Itu hadiah terbesar bagi saya." Malam itu, ketika Kania tertidur pulas, Melati duduk di samping Faiz di balkon. Bulan bersinar lembut, menandakan awal dari babak baru dalam hidup mereka. Hati Melati mulai terbuka, rasa percaya tumbuh, dan ia menyadari bahwa ketulusan, kesabaran, dan cinta sejati datang dari tempat yang paling tak terduga, dari seorang pemuda sederhana bernama Faiz yang telah mengubah dunia mereka selamanya. Hari itu, rumah Melati terasa lebih hangat daripada sebelumnya. Cahaya matahari masuk melalui jendela besar ruang tamu, menyoroti wajah Kania yang tengah bermain dengan mainan edukatifnya. Setiap suara tawa dan kata yang keluar dari bibirnya menjadi bukti nyata dari perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama Faiz. Melati duduk di sofa, menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa campuran antara kagum, haru, dan rasa bersalah. Segala penghinaan dan skeptisisme yang ia lontarkan kepada Faiz di awal perjalanan kini terasa begitu tidak berarti. Faiz duduk di lantai, memantau latihan kecil Kania. Ia tersenyum lembut melihat anak itu menirukan suara hewan dengan lucu, sesekali menepuk tangan kecilnya saat Kania berhasil. "Bu Melati, lihat, Kania sudah bisa menirukan semua suara hewan ini dengan baik," kata Faiz sambil menatap Melati. Melati mengangguk, napasnya tercekat. Aku tidak tahu harus berkata apa, Faiz. Aku salah. Aku menilai dirimu dari penampilan dan status, padahal kau tulus dan bijaksana." Faiz tersenyum tipis, menunduk hormat. "Bu, jangan khawatir. Yang penting sekarang Kania bisa tersenyum, bicara, dan bahagia. Itu sudah lebih dari cukup bagi saya." Melati menunduk sebentar, menatap tangannya yang menempel di kursi sofa. Hatinya bergetar. Ia tahu, sudah saatnya untuk merendahkan hati dan mengakui kesalahan. "Faiz, aku ingin mengucapkan terima kasih, bukan hanya karena kau menyembuhkan Kania, tapi juga karena kau mengubahku," ucapnya, suaranya lirih namun penuh ketulusan. "Hatiku, pikiranku, semuanya. Aku mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda sekarang." Faiz menatapnya dengan lembut. "Bu Melati, saya senang bisa membantu. Tapi semua ini bukan tentang saya. Yang penting adalah Kania bisa merasakan cinta dan perhatian yang tulus, dan ibu juga mulai memahami arti ketulusan." Melati tersenyum, air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Ia menyadari bahwa selama ini hidupnya terjebak dalam dunia materi dan kesempurnaan yang semu. Faiz telah menembus tembok itu dengan ketulusan dan kesabarannya. "Faiz, aku ingin kau tahu sesuatu," lanjut Melati, menatap Faiz dengan mata berkaca-kaca. "Aku dulu mengucapkan kata-kata yang mungkin terdengar mustahil, atau bahkan sombong. Tapi sekarang, aku sadar, aku menyesal telah meremehkanmu. Hatiku terbuka untukmu. Aku percaya padamu." Faiz menunduk sebentar, menahan rasa haru yang juga dirasakannya. "Bu Melati, saya tidak mengharapkan apapun dari ibu. Yang penting, hati ibu dan Kania terbuka, dan mereka merasakan kasih sayang itu." Melati menarik napas dalam-dalam, kemudian tersenyum. "Faiz, aku ingin kau tetap di sisi kami. Bukan karena janji atau harta, tapi karena aku ingin kita saling menjaga, saling mendukung. Kau telah menjadi bagian dari hidup kami." Kania yang mendengar kata-kata itu menoleh,
Matanya menatap Faiz dengan penuh kehangatan. Ia mengulurkan tangan kecilnya, seakan menyambut Faiz sebagai bagian dari dunianya. Faiz tersenyum, menunduk dan menggenggam tangan Kania dengan lembut. Malam itu, setelah Kania tidur, Melati duduk di balkon bersama Faiz. Udara malam yang sejuk dan cahaya bulan menyelimuti mereka dengan ketenangan. "Faiz, aku belajar sesuatu yang penting dari dirimu," kata Melati pelan. "Bahwa ketulusan, kesabaran, dan cinta sejati tidak bisa diukur dari harta atau status. Semua itu datang dari hati." Faiz menatapnya dengan mata lembut. "Iya, Bu. Hati yang tulus selalu menemukan jalannya sendiri." Melati tersenyum tipis, kemudian menunduk. Ia merasa ringan, seolah beban bertahun-tahun menghilang dari pundaknya. Ia sadar bahwa perjalanan mereka bersama baru saja memasuki babak baru, babak di mana cinta, ketulusan, dan pengorbanan menjadi dasar dari hubungan mereka. Malam itu, Melati berbisik pelan kepada dirinya sendiri, "Terima kasih, Faiz, kau bukan hanya menyembuhkan Kania, tapi juga hatiku. Dan aku percaya, denganmu, hidup kami akan lebih indah dari sebelumnya." Di luar jendela, bintang-bintang bersinar lembut, menandakan awal dari perjalanan baru yang penuh harapan, keajaiban, dan cinta tulus. Faiz tetap menjadi cahaya yang menuntun mereka, dan Melati kini menyadari bahwa keajaiban tidak selalu datang dari hal besar, tapi seringkali dari ketulusan dan hati yang murni. Udara pagi di rumah Melati terasa hangat, menenangkan, dan membawa harapan baru. Matahari menembus jendela besar ruang tamu, menyoroti Kania yang tengah duduk di lantai, tersenyum sambil merakit balok-balok kayu berwarna-warni. Suara tawa kecilnya terdengar begitu murni, menembus keheningan yang dulu pernah menyelimuti rumah itu. Melati duduk di sofa, matanya mengikuti setiap gerakan anaknya. Hatinya dipenuhi rasa kagum dan syukur. Tidak terasa air matanya mulai menetes. Ia merasakan campuran perasaan, lega, bahagia, dan juga bersalah karena dulu sempat meremehkan Faiz. "Faiz, lihat dia. Setiap hari kemajuannya semakin pesat. Aku tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihku," ucap Melati lirih sambil menatap Faiz yang duduk bersila di lantai, menata mainan Kania yang jatuh. Faiz menoleh, tersenyum hangat. "Bu, yang ibu lakukan juga luar biasa. Cinta ibu pada Kania adalah bahan utama yang membuat perubahan ini terjadi. Saya hanya menambahkan sedikit bantuan dengan ramuan dan latihan." Melati menunduk sebentar, menahan air mata. Ia menyadari selama ini hidupnya terlalu fokus pada kesempurnaan dunia luar, jabatan, harta, penampilan, hingga sering menutup mata terhadap hal-hal sederhana tapi bermakna. Aku ingin kau tahu, Faiz. Aku dulu menilai dirimu hanya dari penampilan dan statusmu. Tapi sekarang aku mulai melihat semua dengan hati, bukan hanya mata. Faiz tersenyum tipis, menunduk hormat. "Bu Melati, hati yang tulus selalu menemukan jalannya sendiri. Yang penting sekarang adalah Kania bisa merasakan cinta dan perhatian yang tulus, dan ibu juga mulai memahami arti ketulusan." Kania menoleh ke arah mereka dan tersenyum lebar. Dengan suara lantang, ia mengatakan, "Faiz, main." Melati menertawakan suara kecil anaknya. "Lihat, Nak, Faiz memang teman terbaikmu." Faiz tertawa lembut sambil mengangkat tangan kecil Kania. "Siap, Kania. Ayo kita main bersama." Momen sederhana itu menegaskan bahwa keajaiban tidak selalu datang dari hal besar atau mewah, tapi dari ketulusan hati, kesabaran, dan cinta. Faiz telah menjadi bagian dari keluarga kecil ini tanpa pamrih, dan Melati mulai menyadari bahwa hatinya pun telah terikat padanya. Siang harinya, mereka duduk bersama di taman belakang rumah. Kania berlari-lari kecil di antara bunga dan rumput hijau. Melati menatap Faiz sambil tersenyum. "Faiz, aku mulai menyadari sesuatu," katanya dengan suara lembut. "Bahwa cinta sejati itu datang dari ketulusan. Dan ketulusanmu, Faiz, telah membuka hatiku. Aku ingin kita tetap bersama, bukan karena janji atau harta, tapi karena hatiku percaya padamu." Faiz menunduk sebentar, hatinya bergetar. "Bu Melati, saya merasa hidup saya lebih bermakna sejak bertemu ibu dan Kania. Yang penting adalah kita saling tulus. Tidak ada yang lain."
Kania berlari menghampiri mereka dan menempel di kaki Faiz. Faiz, ayo baca buku. Faiz tersenyum hangat, memeluk anak itu, dan berkata, ayo, Kania. Kita baca bersama. Melati menatap kedua sosok itu, hatinya penuh haru. Ia menyadari bahwa perasaan cinta dan syukur tidak bisa diukur dengan materi atau status, tapi dengan tindakan nyata dan ketulusan hati. Malam itu, setelah Kania tertidur, Melati mengajak Faiz duduk di balkon. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga dari taman. Cahaya bulan menyinari wajah mereka, menciptakan suasana hangat dan intim. Faiz, aku ingin berterima kasih, kata Melati pelan. Bukan hanya karena kau menyembuhkan Kania, tapi juga karena kau mengubah hidupku. Hatiku, pikiranku, semuanya. Faiz menunduk, menatap bulan sebentar sebelum memandang Melati. Bu Melati, saya senang bisa membantu. Tapi semua ini bukan tentang saya. Yang terpenting adalah Kania merasakan cinta, dan ibu pun merasakan ketulusan itu. Melati tersenyum dan menatap jauh ke bintang-bintang. Ia menyadari bahwa keajaiban sejati bukan datang dari kekayaan atau status, tetapi dari kesabaran, ketulusan, dan cinta yang murni. Aku ingin kau tahu, Faiz, hatiku kini terbuka untukmu. Aku ingin kita menjadi satu keluarga. Aku tidak peduli harta atau dunia luar, yang penting kita tulus satu sama lain. Faiz menatapnya dengan mata hangat dan lembut. Bu Melati, saya juga merasa hidup saya lebih bermakna sekarang. Dan saya siap berada di sisi ibu dan Kania, selamanya, apapun yang terjadi. Mereka duduk berdua dalam keheningan yang nyaman, merasakan ikatan yang semakin kuat. Malam itu, Melati menatap Kania yang tertidur pulas dan tersenyum. Terima kasih, Faiz, kau bukan hanya menyembuhkan anakku, tapi juga hatiku. Dan aku percaya, hidup kita akan lebih indah bersama. Beberapa bulan setelah momen emosional itu, suasana di rumah Melati berubah total. Dulu rumah itu sepi, terasa dingin, dan penuh ketegangan, kini dipenuhi suara tawa, langkah kecil Kania yang semakin gesit, dan aroma masakan sederhana yang kadang dibuat Faiz sendiri. Pagi itu, Melati duduk di meja makan sambil menyeruput teh hangat. Kania duduk di seberangnya, memainkan puzzle edukatif yang kini semakin kompleks. Faiz berjalan keluar dari dapur dengan nampan berisi roti bakar dan selai buatan sendiri. Bu Melati, lihat ini, aku buatkan sarapan spesial, kata Faiz sambil tersenyum. Melati tersenyum hangat. Terima kasih, Faiz. Kau selalu memikirkan hal-hal kecil yang membuat hidup ini terasa indah. Kania menatap Faiz dengan mata berbinar. Faiz, aku bisa bantu. Faiz tertawa lembut. Tentu saja, Nak, bantu Faiz taruh piring di meja. Melati menatap mereka, hatinya penuh rasa syukur. Ia menyadari betapa ketulusan dan kesabaran Faiz telah merubah kehidupan mereka. Bukan hanya Kania yang sembuh, tapi hatinya sendiri juga mulai terbuka, menerima cinta dan kebaikan dari orang lain. Setelah sarapan, Melati mengajak Faiz ke ruang kerja. Ia membuka catatan perkembangan Kania yang kini sudah bisa membaca kata-kata sederhana, menulis huruf, bahkan mulai menirukan kalimat. Faiz, lihat ini, ucap Melati sambil menunjuk catatan. Dokter tidak percaya. Mereka bilang perkembangan Kania luar biasa, hampir mustahil dalam waktu sesingkat ini. Faiz tersenyum tipis, menunduk sebentar. Bu Melati, yang ibu lakukan juga luar biasa. Ketulusan ibu, perhatian ibu pada Kania, itu semua membuat perubahan ini terjadi. Ramuan herbal dan latihan hanyalah alat bantu. Melati menarik napas panjang. Aku sadar, Faiz. Aku dulu menilai segala sesuatu dengan materi dan status, termasuk menilai dirimu. Tapi sekarang, aku mulai melihat bahwa ketulusan hati lebih berharga dari semua kekayaan di dunia ini. Faiz menatapnya hangat. Betul, Bu. Dan saya juga belajar banyak dari ibu. Kesabaran, cinta, dan pengorbanan, itu semua yang membuat hidup berarti. Kania tiba-tiba berlari masuk membawa buku bergambar. Faiz, baca buku sama aku. Faiz tersenyum, mengambil buku itu, dan duduk di lantai. Baik, Kania. Ayo kita baca bersama.
Melati duduk di sofa, menatap keduanya dengan hati penuh kebahagiaan. Ia tersadar bahwa keajaiban bukan hanya tentang kesembuhan Kania, tapi tentang perubahan hati dan hubungan yang lahir dari ketulusan. Beberapa minggu kemudian, Melati mengajak Faiz dan Kania berjalan-jalan di taman kota. Kania berlari-lari kecil sambil tertawa, sesekali memetik bunga liar yang tumbuh di tepi jalan. Melati merasa damai, sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. "Faiz, aku ingin kita selalu begini," ucap Melati sambil menatap mata Faiz. "Bahagia, sederhana, tulus." Faiz menggenggam tangannya. "Iya, Bu. Kita jalani hidup ini bersama, penuh ketulusan dan cinta. Tidak perlu hal besar, yang penting hati kita selalu tulus." Momen itu terasa begitu kuat. Melati menyadari bahwa hidup tidak selalu tentang kekayaan, kesempurnaan, atau status, melainkan tentang ketulusan hati, kesabaran, dan cinta yang murni. Faiz telah menunjukkan itu kepada mereka, bukan dengan kata-kata kosong, tapi dengan tindakan nyata setiap hari. Malam harinya, setelah Kania tidur, Melati duduk di balkon sambil memandang bintang-bintang. Faiz duduk di sampingnya, memegang tangannya lembut. "Faiz, aku bersyukur kau hadir dalam hidup kami," ucap Melati lirih. "Kau bukan hanya menyembuhkan Kania, tapi juga mengajarkanku arti cinta sejati dan kesabaran." Faiz tersenyum hangat. "Dan aku bersyukur bisa berada di sini, Ibu. Ini hadiah terbesar yang pernah saya terima." Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman, merasakan ketulusan dan cinta yang mengalir tanpa batas. Malam itu, bintang-bintang seolah bersaksi atas perjalanan panjang mereka, dari keraguan, skeptisisme, hingga cinta dan keajaiban yang lahir dari hati yang tulus.